Annyeonghaseyo. Balik lagi di Kotok Korean Talk bareng gue Zidni di Korean Car ID. Hari ini gue kedatangan Om Irfan. Om Irfan ini mungkin kalau di Instagram apalagi anak-anak yang pakai tikus Korea ya pasti tahu Instagramnya Picanto saya ya Om ya. Iya. Dan itu postingannya semuanya bikin mupeng karena upgrade-nya tuh kita bisa bilang kayaknya ini Picanto yang harusnya dijual di Korea ada di sini nih sekarang jadinya. Ntar kita bakal bahas semuanya. Balik lagi pertama ini sebenarnya mobilnya apa Om? Ini tuh sebenarnya Picanto Platinum 2014. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin ini kan masuknya all new Picanto. Jadi kalau mau ngomongin all new Picanto itu kan sebenarnya dimulai dari 2011 tuh udah mulai tuh masuk tuh all new Picanto. Nah, pertama kali masuk tuh semuanya standar tuh, nggak ada fitur apapun. Jadi cuma standar lah normal. Terus walaupun gue dengar waktu itu ada sempet Kia waktu itu KMI itu sempat masukin tuh yang versi lengkapnya. Cuma kalau nggak salah itu lebih banyak dijual di Bandung deh waktu itu kalau nggak salah. Makanya sempat ada tuh. Nah, terus 2014 dia masukin yang seri Platinum. Bedanya apa sih? Bedanya fiturnya lebih lengkap aja. Fiturnya lebih lengkap. Jauh. Ini tuh sebenarnya dulu kayaknya yang sempat digembar-gemborin akan masuk dengan sunroof nggak sih Om? Ah itu gua nggak pernah dengar. Dulu tuh gua pernah dengar tuh zaman gua masih pakai Granavega Vega tuh Picanto kayak masuk nanti yang versi full spec terus bersunroof katanya gitu. Cuman ternyata akhirnya ya full spec-nya lampu LED segala macam tapi sunroofnya nggak jadi. Nah itu gue nggak dengar tuh kalau versi sunroof. Tapi yang pasti emang bedanya cukup jauh gitu loh. Bedanya apa Jom? Tolong kita balik lagi dulu. Picanto ini berarti kan gue yang sering gue dengar kan ada SE1, SE2, SE3. Itu bedanya apa Jom? Ini ngomongin all new Picanto ya? Iya, all new Picanto. Sebenarnya kan itu istilah jualannya Kia aja sebenarnya di sini gitu kan. Jadi kalau ngomongin SE1 sama SE2, SE3 ya bedanya nggak ada di jauh-jauh juga gitu karena semuanya masih standar gitu. Mungkin dari sisi tahun kali ya. Gue juga nggak tahu persis tuh ya dijual seperti itu. Tapi yang paling signifikan adalah dari semua itu begitu masuk Platinum, nah itu beda banget dari spesifikasi. Iya. Walaupun di 2015 itu dia juga masukin lagi tuh Platinum, tapi justru speknya berbeda dengan 2014. Lebih tinggi atau lebih turun? Airbag-nya itu hanya satu, kalau ini kan airbag dua. Airbag sama satu, tapi dia diganti sama push start. Keyless. Nah, kalau gue lebih prefer, gue mendingan airbag nggak bisa dibikin bro. Iya. Keyless tuh tinggal ke variasi bikinin. Bisa dibuat jadi, sih. gitu. Iya, tapi betul, airbag lu nggak bisa airbag bikin. Nggak gitu. bisa. Iya betul. Lebih ke situ gitu. Jadi gue lebih menurut gue lebih suka yang 2014. Oke. Terus berarti sejarahnya tuh si Picanto All New ini ya masuk dari tahun 2011 sampai 2015 berarti Om ya? 2016 terakhir. 2016 terakhir. Oke, setelah itu baru ganti yang versi yang GT itu ya? Versi terbarunya gitu. Yang bersunroof. Betul. Itu yang harganya lumayan tuh loncatnya kan? Lumayan tuh barunya tuh gitu kan. Tapi itu ada dua versi kan dia kan? Ada yang versi GT Line, ada yang GT Line, ada yang biasa ya kalau nggak salah. Gitu kan. Gitu. Itu tapi cakep sih Om. Itu cakep banget itu. Secara model gitu ya, terutama yang GT Line sama yang biasa. Cuma dulu kan juga gue sempet tanya gitu ya, masuk apa enggak, dan pada akhirnya dimasukin kan. Cuma setelah masuk, begitu gue lihat mobilnya secara langsung gitu, ada satu yang mengganjal di gue waktu itu. Apa tuh? Jok belakangnya Picanto itu kan komposisinya 40-60, bisa dilipat. Nah, itu agak miris aja tuh yang punya JA, gue bilangnya Picanto JA, kalau ini kan TA gitu. Itu jok belakangnya tuh nggak bisa dibagi dua, bisa dilipat. Jadi satu. Kalau ngelipat itu ya langsung aja jadi ke depan. 100% ya? Jadi kayak mobil zaman dulu gitu, blak gitu loh. Kebayang kan kalau lo bawa barang, lo beli barang gitu ya, harus lo bertiga, buntu gimana tuh nggak bisa? Iya, nggak bisa. Ya, itu sama kayak Granite N gua. Nah, sementara yang gue tahu itu dari 2004, Picanto tuh pasti joknya tuh komposisinya 60-40 gitu. Itu kan memang lebih memudahkan kalau kita bawa barang gitu. Oke. Terus
Nah, ini balik lagi ke speknya, Om. Kita tahu zaman-zaman itu tuh kan mobil Korea masuk ke sini banyak sunatan massalnya. Banyak. Di Picanto juga apa enggak? Sama. Sama. Oke, terus berarti yang fitur-fitur kita sama-sama tahu lah, Picanto ini pada zamannya di Korea itu mungkin bisa dibilang salah satu mobil yang fiturnya paling canggih. Setuju nggak, Om? Pada yang full zamannya speknya iya. ya, yang full speknya. Sebenarnya kalau kita mau lihat 2014 sendiri pun juga yang versi Platinum masuk ke sini juga mungkin city car yang memang fiturnya tuh udah lengkap. Menurut gue gitu ya. Karena 2014 dia udah lampunya udah proyektor, udah ada DRL, depan belakang lampu belakang udah LED full gitu ya. kan. Terus dia sudah ada auto light. Oh, udah auto light ya? Auto light. Platinum ya? Oke. Itu nggak tahu ya, coba ya teman-teman lihat ya di tahun 2014 city car yang lain ada nggak fitur seperti itu? Kayaknya sih hatchback kali, Om. Kalau hatchback aja kayaknya enggak deh. Ini kita ngomongin city car ya? Iya kalau maksudnya untuk yang fitur-fitur kayak auto light gitu kayaknya kan di kelas hatchback yang Jepang aja di zaman itu belum ada yang pakai loh. Iya kan? Pasti di SUV ke atas lah gitu, ya kan? Atau sedan-sedan mahal lah. Kaget tuh begitu ngelihat, wih udah ada auto lightnya. Terus airbag, ABS, LED gitu loh kan. Hal yang menurut gua fiturnya pada saat itu tuh, wah ini udah cukup oke. Gitu. Iya. Terus nah dari coba Om dijelasin dulu yang fitur bawaan tuh apa aja, dan kan kita tahu nih, ini banyak Om yang tambah lagi nih fitur nih. Fitur bawaan tuh apa aja, Om? Yang bawaannya si Platinum ya? Kalau dari sisi eksterior ya, Platinum itu kalau dari sisi eksterior sebenarnya hanya di lampu depan itu sudah pakai proyektor DRL, terus lampu belakang itu sudah LED gitu kan. Itu dari sisi eksterior. Sementara kalau dari sisi fitur safety-nya itu dia airbag-nya 2 yang 2014 ya. Terus auto light, gitu. AC masih sama, belum digital gitu ya. Udah kayaknya nggak banyak deh kalau dari sisi safety itu. Terus, nah kita masuk ke fitur yang udah ditambahin. Gua lihat tuh kan di mobil lu kan yang di konsol ya blank switch bawaan itu tuh banyak tombol ya, Om. Itu apa aja yang udah ditambahin, Om? Sisi kanan itu kan sebenarnya kalau di luar negeri kan memang harusnya full. Dan itu kabelnya tuh sebenarnya udah ada. Masuk ke Indonesia. Wiringnya tuh udah ada sebenarnya. Masuk ke Indonesia begitu? Iya, seperti itu. Jadi ya gue coba lengkapin aja gitu. Kayak di sisi kanan itu kan ada headlight adjuster itu kan. Nah itu kan kabelnya tuh udah ada. Artinya kan gue tinggal beli switch-nya aja sama si motor auto levelingnya kan. Oh iya. Kayak gitu tinggal cek part numbernya aja. Lalu tinggal beli, pasang, kepasang gitu. Kabel nggak perlu narik kabel lagi, Om? Dari kabel dari depan dari motor headlight ke dalam. Itu aja. Ke dalam ke switch-nya. Ke switch-nya. Oh. Lebih ke situ. Oke. Tapi power segala macam berarti udah disediakan udah ada sebenarnya. Oke. Iya memang gua kalau untuk ada beberapa pengalaman di Tucson. Tucson itu masuk ke sini kan nggak ada cruise control. Yang Tucson yang angkatan gue yang TL. Itu cuma beli tombolnya langsung hidup semua. Iya. Dan yang 2015 itu tuh harusnya tuh bisa tuh pakai cruise control. Karena di luar negeri itu 2015 itu sudah cruise control. Iya. Nah, gue nggak tahu nih, gue juga pengen sebenarnya eksperimen gitu ya. Ganti ECU-nya gitu ya. Pakai yang 2015 gitu kan. Terus gue coba pengen aplikasiin gitu. Bisa nggak dipakai cruise control ke sini gitu. Oh iya. Soalnya kalau di Tucson, Om ya, di Tucson TL itu kan basicnya memang sebenarnya udah ada steering switch. Jadi clock spring segala macam tuh udah ada. Itu bener-bener cuman ya tombol yang tadinya cuman buat kontrol MID dicabut diganti dengan tombol yang berikut dengan cruise control, soketnya pakai soket yang lama, semua tinggal colok nyala langsung. Nah, karena dia sudah ada itu kan clock springnya kan. Nah, ini menarik nih, kalau di Picanto, kalau yang non platinum, dia tuh nggak ada clock springnya. Oke, berarti cuma klakson aja. Jadi cuma klakson aja, dia tuh bukan clock spring ya, tapi kayak ada lingkaran hitam yang cuma buat switch si klakson aja. Jadi kalau teman-teman mau pasang remote steer,
itu wajib tuh. Wajib beli clock spring spring-nya, berarti. gitu. Oke. Tapi kalau platinum karena dia sudah ada airbag, dia udah ada clock Udah ada spring. clock spring. Tapi aslinya udah ada steering switch belum? Aslinya nggak ada. Berarti kalau yang untuk platinum cuman perlu beli tombolnya, clock spring udah ada, tinggal colok kabel. Nah, tapi kalau yang Picanto non platinum, lo mesti beli clock spring. Oke, mungkin buat info dikit ya, clock spring itu kalau yang teman-teman cinggu-cinggu semua belum tahu, clock spring itu suatu device yang buat menyalurkan listrik kabel di bonggol setir lah Om ya. Jadi ya bayangin aja ada kabel, kalau setirnya muter-muter kan dia kelibet-libet. Nah itu tuh sebenarnya digantikan dengan yang namanya clock spring. Jadi kalau misalnya setir yang ada tombolnya itu pasti ada clock springnya. Ya karena kabel yang dari tombol remote itu tinggal dicolokin ke situ, dia Iya, sudah ada betul. soketnya, tinggal masukin ke situ. Jadi ada soket ke setir sama ada soket ke kolom. Yap, Ada betul. dua Situ. gitu. Nah itu ya makanya tadi Om Irfan bilang kalau yang angkatan sebelum platinum berarti Om ya. Sebelum platinum itu belum ada, berarti harus nambahin sendiri ya. Satu lagi, yang non platinum kalau mau pasang remote steer, si steeringnya itu tuh di bagian belakangnya itu, cover belakang itu lo mesti potong tuh. Lo mesti potong Oh, untuk clock spring. untuk clock spring. Kalau nggak dipotong nggak bisa. Oke, tapi mesti itu potong. potong plastik aja kan itu Potong dan plastik. nggak kelihatan Plastik cover. juga sih. Maksudnya Karena kalau di belakang kan. Iya, nggak gitu kelihatan juga itu ya. Kayak gitu. Terus berarti yang ditambahin tadi steering switch control, remote steer. Terus fitur-fitur itu yang tadi di pinggir itu ada apa Jom? Yang pinggir mana nih? Yang di bawah AC, apa sih itu namanya? Yang di biasa bawah bling AC switch itu, di bawah AC itu di deket lighter tuh sebenarnya aux aja sih. Oh, bukan sorry Om, yang di samping kanan Om, yang tadi ada leveling. Iya, sebenarnya fungsinya gue cuma baru mengaktifkan untuk Untuk leveling, leveling. aja. Oke, Lebih oke. leveling aja sebenarnya di situ. Sebenarnya berarti harusnya sebenarnya di Koreanya itu ada apa aja sih Om sebenarnya? Di tombol itu aja mungkin ada PSA segala macam gitu kali Om ya. Iya. Cuman Kalau melihat dari apa logo switch-nya gitu kan, sebenarnya lengkap fiturnya tuh. Iya, Cuma kan ya balik lagi ya, wiringnya kan pasti beda gitu loh. Kan? Iya betul, wiring dan Wiringnya ECU-nya beda. apakah sudah support. Wiring Cuman sama ECU. sebenarnya kan kalau kita runutin ya Om ya, yang sepengetahuan gue nih, benerin kalau salah ya. Kayak VSA, ISC itu kan sebenarnya kepanjangan tangan dari ABS ya. ABS-nya udah ada, sebenarnya ini kan tinggal controlling aja kan. Harusnya gitu. Iya kan? Cuma kan ya balik lagi kan, kalau di kita kan di Indonesia kan seringnya begitu kan. Pasti ada beberapa fitur yang menurut si APM mungkin ini nggak perlu banget lah, Iya, udahlah betul. gitu loh kan. Betul. Seperti itu. Sementara kan mungkin kalau di Eropa itu wajib misalkan gitu. Ini juga gue kalau beli spare part juga nggak selamanya baru teman-teman gitu loh kan. Gue tuh sering banget yang namanya ngebit di eBay itu barang-barang second. Iya Cuman bener. belanjanya di eBay, kalau kita kan toko hijau sama toko oranye ya. Salah satu enaknya punya mobil global tuh gitu bro. Iya memang, betul sih. Spare part tuh banyak. Betul. Nah, gue kenapa sering ngambil di eBay? Jarang malah beli di Korea. Karena kan Korea setir kiri bro. Iya, betul. Nah, kita gua paling ngambilnya Yang nggak ada hubungannya kiri kanan. atau kalau mau cari berarti yang di UK. Iya. Yang banyak mobilnya Betul. gitu ya. Dan gue selalu patokannya eBay-nya tuh eBay UK karena UK. sama-sama setir kanan. Iya betul, betul. Dan kalau lo rajin lihat itu, dia tuh suka bikin beat kan gitu. Itu gue dapetin tuh ya. Gue dapetin setirnya Picanto 2015. Setirnya Picanto tuh kan sebenarnya ada tiga. Oh iya. Tiga model. Tiga model ya. Yang masuk Indonesia mungkin yang teman-teman yang udah punya Picanto pasti tahu lah. Cuma karet biasa gitu kan. Nah, terus ada lagi satu yang mau udah dilapis kulit tapi kulit jeruk. Kulit jeruk, oke. Nah, terus ada satu lagi tuh yang udah memang kulit tapi kulitnya tuh halus kayak mobil sekarang gitu. Oh, kayak napa leather gitu Om? Yes, kayak gitu. Nah, itu tuh gue dapet di eBay tuh udah ada remote setirnya. Terus kulitnya yang udah halus itu. Shipping sampai sini cuma 900.000 bro. Oh iya? Iya. Oh, menarik ya. Sementara kalau lu beli remote setirnya aja, itu udah 1 jutaan lebih, 1,4. Belum clock spring. Iya. Sementara gue udah dapet setir yang lebih Tapi bagus. airbagnya nggak dapet Om ya? Airbagnya itu enggak, biasanya mereka jual terpisah.
Oh, Karena iya, biasanya iya, iya. kalau mereka itu kan mobil bilang tabrakan tuh, di sana kan tabrakan dikit aja pasti dipretelin. Iya. Nah, pasti airbagnya enggak. Walaupun kalau kita mau beli airbag itu bisa. Hmm. Tapi gue udah, wah ini bagus nih setirnya nih gue. Boleh lah gue tawar Beat apa tuh. Dan itu banyak gue sering beli dari sana karena memang harganya Iya, nggak iya. mahal-mahal banget lah gitu untuk spare partnya. Kalau gue pribadi gue biasa ngambil dari AliExpress, Om. Iya, waktu itu gue juga banyak head unit gue juga beli dari AliExpress. Oh gitu. Mm-mm. Oh, oke. Kali pertama ganti tuh gue 5 tahun yang lalu tuh Android tuh. Bahkan dulu tuh Android belum booming lah di sini. Gue udah pakai tuh waktu itu. Ingat banget gue tuh beli waktu itu yang spesifikasinya tuh RAM-nya 4 GB, memorinya tuh 64 GB. Itu masih layar IPS tuh, masih standar lah. Terus mulai dia keluar yang baru, teknologi kan selalu begitu kan. Betul. Gue sempet ganti sama yang RAM-nya 8, memorinya masih 64. Terus muncul lagi yang baru, nah akhirnya gue ganti terakhir ini yang RAM-nya 8 GB, memorinya 128. Oh. Kemarin gue iseng ngeliat lagi, dia udah keluar lagi yang baru, prosesornya itu udah pakai Snapdragon. Oh, yang ini belum? Ini belum. Dan layarnya itu yang terakhir gue punya ini kan layarnya dia udah better lah, udah apa namanya? Resolusinya lebih bagus. Lebih bagus. Nah yang paling terbaru sekarang ini layarnya udah 2K, tapi lebih tajam lagi kan. Oh iya. Gue kepikiran tuh. Kemarin semalam gue habis ngobrol kan sama si Om Dok tuh yang pakai kantor kuning. Kita ganti lagi. Gue bilang nggak ada habisnya diganti mulu. Gitu. Iya. Tapi itu ngaruh loh kalau lo beli head unit Android yang RAM-nya kecil, ya udahlah lemot pasti. Lemot ya. Tapi kalau kasih RAM yang gede, spesifikasi oke, lo mau ganti-ganti semua segala macem, itu enak banget. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin mau coba belanja ke luar negeri, ya maksudnya yang ya kita tidak memungkiri lah, kita pengguna mobil Korea ini memang harus mencari part itu nggak melulu dalam negeri. Bukannya nggak ada, tapi maksudnya kadang ada part-part yang kita bisa bilang apa ya Om? Upgrade kali ya. Part-part upgrade segala macam itu memang susah ada di Indonesia, pasti ngambilnya dari luar negeri. Nah, untuk itu harus diingat mobil Korea itu basicnya setir kiri. Jadi jangan sampai salah beli. Karena gue waktu itu juga sempet nyari-nyari di AliExpress. Ya gitu Om, tombol-tombol yang apa tuh namanya? Tombol dummy itu buat di Tucson biar full aja gitu maksudnya kan. Gue sambil lihat-lihat, taunya mayoritas setir kiri, jadi nggak bisa masuk di setir kanan. Dan gue sendiri juga pernah ngalamin salah gitu. Oke. Pernah ngalamin salah. Kayak contoh waktu itu gue beli cover speedometer. Oh iya. Sebenarnya banyak ya kalau gue bilang di interior yang perintil-perintilan gitu. Cover speedometer, jadi yang 2015 itu cover speedometernya itu tuh ujungnya itu tuh sudah ada chrome sama kisi-kisi AC. Nah gue pikir itu kan speedometer center gitu ya. Iya. Gue belilah dari Korea. Itu datang gue pasang nggak masuk loh. Nggak masuk bro. Iya. Ya padahal kalau dilihat mata kan ya speedometer cuma ngikutin bentuk setir aja ya. Ternyata tapi kalau bisa lu lihat masuk. dari samping nih ya, lu lihat dari samping dashboardnya Picanto itu miring loh, condong ke pengemudi loh. Oh. Itu apa sih? Nggak simetris full ya. Dari 2004 sampai sekarang, kalau kita lihat dari sisi kiri, lu buka pintu, lu lihat gini, itu pasti lebih condong ke lebih kalau lebih memanjakan pengemudi. apa istilahnya driver oriented. Yes. Kayak Supra. Kayak gitu. Kalau- Dan itu nggak masuk. Anjir, gue bilang. Oh iya, dan itu juga sih Om. Gue perhatiin ya, Kia sama Hyundai ini untuk kita bahasa desainnya ya. Tipikalnya itu Kia itu untuk interior, dashboard segala macam itu lebih asimetris. Tapi di Hyundai justru rata-rata simetris. Masa? Bener gak? Itu juga menarik karena gue belum pernah melihat secara langsung gitu ya. Perbedaan signifikan banget, terutama kalau lagi ngomong kita dashboard antara Hyundai sama Kia gitu kan. Soalnya dulu gue pakai Grand Avega. Grand Avega itu posisi center console head unit segala macam itu bener-bener ya udah nge-u gitu Om. Di Jadi tengah bener-bener gitu. di tengah ngadepnya ke belakang. Di zaman itu kan ada Rio, yang dimana itu sebenarnya kan kembarannya Grand Avega dengan beda brand dan beda kulit gitu. Itu Rio itu bentuknya mirip-mirip Picanto, ngerucut minggir ke kanan.
berat ke kanan gitu si dashboardnya. Yes. Dan itu ternyata kirain kan gue ngerasa ya mungkin hanya untuk generasi itu gitu. Tapi ternyata kayaknya terus-terusan seperti itu kayaknya yang gue lihat. Di Kia Picanto tuh begitu tuh yang gue perhatiin gitu ya. Karena gue pakai Picanto dari 2007 gitu ya. Jadi gue pikir ini lebih condong benar-benar ke driver oriented gitu. Mungkin biar kalau lo mengemudi lo mau main tuh lebih enak lah mungkin lihatnya Mungkin gitu ya. Iya. Dibandingkan yang lurus ke situ gitu Iya, kan. betul. Nah itu makanya begitu pas gue beli cover speedometer Ternyata nggak bisa nggak masuk loh. Gila, padahal itu gue pikir kan ini nggak ngaruh nih di sini. Ini gue lagi ini juga nih. Gue lagi pesen dari AliExpress switch power window gue kayaknya ada yang patah di dalam. Jadi gue beli dari sana, cuman itu buat LHD. Harganya murah, ya bukan ori lah. Cuman kan sebenarnya fungsinya semua nggak ada masalah. Gue cuma butuh housing sama tombolnya aja karena patah itu. Betul. Ya kita lihat aja nanti nyampe ke sini bisa kepake apa enggak. Iya, AliExpress itu kebanyakan terutama yang kalau mau ganti yang main switch power window tuh ya, yang di sisi pengemudi gitu kan. Nah, tombol autonya itu yang paling depan itu pasti ada di kiri. Oh iya, betul. Kalau kita RHD di kanan. harusnya di kanan. Di kanan. Jadi kalau lu beli itu lu ganti si tombol kanan lu masih manual tuh pencet terus untuk naikinnya. Oh enggak kan, itu belum auto up, auto down aja. Auto down. Ini udah auto up belum sih? Auto up yang kanan. Oh. Jadi kalau lo itu kan banyak tuh di marketplace juga ada tuh yang Modul murah gitu kan si switchnya tuh yang master switchnya. Nah gue lihat nih, oh yang autonya ada di kiri. Itu berarti yang dari AliExpress. Iya. Karena harganya lumayan murah. Iya. Ini kalau gue sih udah kebayang ini nanti akan gue pretelin. Jadi gue mix and match aja yang mana yang bisa kepake dari sini gue pakai, yang nggak bisa ya udah di kanibal aja pokoknya. Pasti itu akan gue bongkar semua. Kalau patah, iya bisa dipakai gitu. Tapi kalau di Picanto tuh seringkali tuh kadang-kadang suka nggak mau turun. Itu biasanya tuh kotor tuh si kuningannya. Oh, kuningan Karena switch yang di dalam ya? Dia kan pasti kalau kita sering mainin buka kaca itu kan pasti main terus tuh. Nah itu lama-lama tuh ada jelaga hitam gitu tuh yang ada numpuk. Nah itu biasanya kalau lu buka bersihin udah normal lagi. Oke. Kalau ini patah memang. Jadi dia nggak mau balik ke center. Ditekan ke bawah, udah ke bawah, nggak naik lagi ke tengah walaupun kita lepas si switchnya. Jadi memang ada yang gue kemarin udah bongkar sih. Itu emang ada yang buat springnya itu pecah. Jadi si springnya itu malah nonjok ke bawah. Harusnya kan dia nonjok ke bawah dan balikin lagi kan, balikin lagi ke tengah gitu. Ya nanti ya kita lihat aja lah, nanti barangnya sampai dibedal-bedal lagi dulu. Iya, ya iseng lah ya. Kalau punya waktu senggang gitu kan, gue lebih banyak kira-kira apa lagi nih yang pengen gue. Iya, betul. Itu bukanya pasti kalau nggak eBay, AliExpress. Biasanya tuh kalau cari-cari kayak gitu tuh malam hari lihat-lihat. Iya. Nah, cuma gue pasti patokannya gue selalu baca manual book gitu. Oke. Jadi pasti gue cek tuh, gitu kan, supaya nggak kesalahan. Belajar dari pengalaman gitu kan, karena gue pernah beli salah gitu kan. Jadi kalau di manual book itu kan ada part numbernya gitu kan. Oh iya. Jadi biasanya ini part numbernya sekian. Sorry Om, manual booknya itu manual book yang dikasih dari mobil atau cari lagi di luar yang? Enggak, sebenarnya kan kalau part number itu kan sama. Kalau misalkan dia untuk LHD pasti nomornya untuk LHD. Kalau RHD gitu. Oke. Kelihatan. Aku pernah dikasih tuh waktu itu sama Kia. Bukunya segini tuh. Itu part numbernya Picanto. Terus gue lihat. Jadi biasanya kalau gue beli di eBay tuh, begitu ngelihat, wah ini nggak yakin nih misalkan gitu ya. Pasti gue cek dulu tuh. Berarti kalau teman-teman ada yang mau coba cari-cari part gitu, cross check dulu, bisa DM ke Instagramnya Om ya. Iya. Ini bisa masuk ke Om gitu. Asal jangan ini sering kali gini nih, kalau gue posting di Instagram, jadi tuh sering kali tuh orang tuh nanya di feed gitu ya, link gitu kan. Instagram kan lu nggak bakal bisa ngirim link di. Oh iya betul. Di feed gitu. Jadi kalau teman-teman mau minta linknya DM aja gitu. Karena percuma kalaupun gua share di nggak bakal bisa dibuka. Iya kan? betul. Itu sering kali tuh kayak gitu. Atau ya ini lebih baik lu browsing dulu,
udah ketahuan apa yang lu mau beli, lu screenshot, tanya, Om ini kira-kira bisa masuk apa enggak gitu. Itu lebih enak. Jadi jangan minta mentahan ya Om ya. Jangan bulat-bulat minta. Sebenarnya sih memang kan gue bikin Instagram itu kan emang untuk berbagi aja kan sama pengguna Picanto. Maksudnya ini lo lu bisa kok ngebagusin Picanto gitu. Karena memang kan sebenarnya kalau di kita ini kan kendala yang sulit itu kan adalah cari aksesoris ya. Betul banget. Kalau mau ngomongin aksesoris itu kan balik lagi selera. Oh iya, satu lagi tuh tambahan tuh kalau ngomongin di eksterior itu gue beli kalau kita bilangnya di sini talang air ya. Oh iya. Padahal sebenarnya namanya bukan talang air tuh. Apa tuh? Wind deflector. Oh iya. Iya. Kita bilangnya di sini talang air gitu. Iya. Nah, door visor. Itu juga unik tuh. Gue cari apa namanya wind deflector itu. Mungkin saat ini di Indonesia yang pakai cuma gue sama si om dokter itu. Karena memang dia sempat titip sama gue beli. Dia tuh nggak nempel di frame. Oh iya. Satu dia nggak nempel di frame, terus kedua itu dia sampai ujung bawah. Nah itu ada fungsinya sebenarnya. Oh iya. Fungsinya apa Om? Sampai angin kalau lo di tol, jadi nggak berisik di situ. Oh, I see. Dan dia masangnya berarti di mana Om? Dalam kaca. Nyelip di karet. Iya. Jadi dia ada di pelipit dalam itu ya? Iya, dikasih ada plat buat kuncinya, lo tinggal masukin aja, plek. Oh iya. Jadi si frame pintu itu tuh bersih. Iya betul. Nggak jadi clean. Iya. Jujur gue sejauh ini antara pengen dan maksudnya gue antara love and hate gitu Om. Sama door visor apa sih itu tadi namanya? Wind deflector. Masih love and hate karena gue ngelihat mayoritas kan di double tape ya. Itu kayak bener-bener nangkring aja gitu di mobil gitu. Tapi ini gue baru sadar loh. Iya. Itu juga sama. Jadi bener-bener posisinya tuh bener-bener ngikutin karet kaca. Nggak beleberan kemana-mana. Nanti mungkin bisa kita lihat bareng lah ya. Seperti apa gitu. Jadi kalau orang nanya, nggak penting banget. Nah kalau gue lebih ke fungsi sebenarnya. Baru kita ngomong estetika gitu kan. Ini ada fungsinya nih, pasti kan mereka bikin nggak mungkin lah nggak ada fungsi. Iya betul. Bukan cuma sekedar aksesoris. Kalau di Indonesia kan buat ngerokok, gue pakainya. Iya. Jadi kaca bisa dibuka dikit. Gue nggak pernah ngerokok di mobil kalau gue gitu kan. Iya, jadi kalau sebenarnya kalau di Indonesia ya yang gue perhatiin orang-orang itu pakai buat kalau hujan nggak mau pakai AC dibuka dikit, airnya nggak masuk. Nah, itu juga menarik nih, karena kan mayoritas yang di Indonesia itu kan nggak sampai bawah kan, nggak sampai ujung kan. Jadi di depannya masuk air. Tetap aja masuk. Nah kalau gue dia sampai bawah tuh. Jadi air dari depan itu tuh dibuang samping. Iya betul. Gitu. Itu tambahan. Terus ini side skirt bawaan ya, Mas? Side skirt enggak. Side skirt itu memang punyanya Picanto, ada part numbernya gitu kan, bahannya itu plastik dia, bukan fiber. Berarti bukan bawaan pabrik ya, bukan OEM pabrik. ya, ini aksesoris nambah. Aksesoris tambahan. Itu beli di mana Om? Ada cerita sebenarnya waktu itu pas pada saat Kia, waktu masih di zamannya dipegang KMI itu, pas mau tutup. Berarti under 2012? Iya kali ya, kurang lebih. Enggak 2012, sorry. Lebih dong. Di 2015-an ya? 2015-2016 lah mungkin aku lupa tuh ya. Nah, mobil gua kan memang selalu servisnya selalu ke bengkel resmi kan. Jadi, biasalah main-main ke part centernya dia gitu kan. Ada parts apa yang tersisa? Tuh, lihat aja di gudang. Oh, oke. Gua coba lihat-lihat, terus gua nemu ini side skirt. Begitu gua lihat, part numbernya 1Y. 1Y? Iya, 1Y itu pasti punya Picanto. Terus gue tanya sama si orang part centernya, ini satu lagi kemana? Gue bilang gitu kan. Ini punya Picanto nih, coba ntar dicariin deh, dikabarin gitu kan. Akhirnya ketemu lah satu lagi. Itu berapa tuh? Berapa? Dapat berapa duit Om? 1,5 juta lah. 1,5 juta? Masih ada nggak Om ya? Nggak ada. Kayaknya di item masuk nih Om. Nggak ada. Nah, terakhir itu waktu itu ada mobil tuh, Picanto 2015 tuh, yang dikampakin tuh di Parung tuh. Nah dia 2015 tuh udah dapat tuh side skirt. Oh iya 2015, yang Picanto Platinum 2015. Oh yang dipakai si Fahri kemarin yang putih Om. Ya itu udah ada side skirt kan. Oh itu udah ada side skirt ya. Itu dikampakan, nah terus gue telepon si Tia tuh, ketumnya Picanto Club Indonesia. Gue bilang nih ada side skirt nih warnanya merah sama kayak mobil lu, mau nggak lu tuh? Gue bilang gitu, kalau mau gue tawarin tuh. Terus dia bilang mau, ya udah akhirnya gue beliin buat dia tuh. Aduh, gue berarti harus nunggu yang ada tabrakan lah gitu. Jangan. Dan itu
plastik loh, bukan bukan fiber ya. Jadi itu kuat banget gitu. Lebih Soalnya kuat yang banyak dijual di online itu yang bikinan lokal itu bentuknya kurang Om. fiber. Dan maksudnya gue bukan ya bahan mungkin nomor 2 lah. Nomor 1 gue pasti lihat bentuk dulu. Itu bentuknya yang di pasaran gue nggak masuk selera gue gitu. Itu ya ada lekuk-lekuk begini begitu ya gitulah. Agak keriting. Iya, ini kan lempeng aja. Karena memang dia kan sesuaikan dengan body gitu kan. Iya, betul. Enggak. Dan karena memang dia originalnya spare partnya aksesorisnya Picanto, jadi memang sudah dia sesuaikan. Gue memang udah lama sebenarnya nyari side skirt Om buat i10. Soalnya i10 gue itu kalau dilihat dari samping, si bumper depan itu cenderung lebih turun daripada tengah. Jadi kayak agak ganjel aja gitu, pengennya kan ya paling nggak rata gitu kan Om. Makanya jadinya kayaknya memang perlu side skirt. Cuman side skirt buat i10 itu nggak ada kayaknya. Hyundai Kia itu kan bodi sampingnya bagian bawah itu kan pasti begini nih, ya kan? Iya. Jadi kalau lo pakai side skirt tuh jadinya jadi lempeng gitu. Jadi terlihatnya rata. Iya. Sedangkan bumper depan gue tuh emang bener rata kan Om, yang i10. Jadi ya gitu lah. Fog lamp-nya itu beda Om ya? 2014 tuh berbeda dengan 2011 sampai dengan 2013. Jadi pertama kali keluar 2013 itu, 2011. Pertama kali keluar 2011 sampai dengan 2013 itu sama tuh si fog lamp-nya. Sebenarnya bedanya bukan cuma di fog lamp, bentuk bumpernya ya? Tapi bentuk bumpernya sama grill tengahnya itu. Oh iya. Grill tengahnya beda. Nah, 2014 dia beda tuh, grillnya lebih besar, terus yang atas lebih besar, terus ada stripping merah. Nah itu juga sering kali tuh gue ditanya, itu pasang tambahan? Enggak, 2014 itu stripping merah itu bawaan pabrik. Oke. Gitu. Terus di fog lamp itu grillnya tuh kepecah. Kepisah, atas bawah. Kalau yang lama kan jadi satu di tengah aja, nggak nempel ke fog lamp ya. Fog lampnya berdiri sendiri. Nah 2015 facelift lagi, beda lagi bumpernya. Yang bulat. Bukan bulat, dia masih kotak. Tapi si grill tengahnya itu dia besar. Oh. Dia besar. Oke. Nah, terus yang terakhir itu berarti yang terakhir itu yang fog lampnya bulat. Proji. Dia nyatu tuh ke situ. Iya. Nah, itu terakhir. Sebelum ganti facelift dengan yang GT. Grand i10 itu kan desainnya untuk sebenarnya pasar India. Gue tuh kan pernah berkunjung ke pabriknya Kia Picanto ya. Gue sempet tanya tuh, itu berapa tuh ketebalan platnya? Sejauh sama mereka 0.7.